the channel. Are you ready? 3, 2, 1. Research-based learning, Sumatera Institute of Technology. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 TPB 6 mata kuliah Fisika Dasar 2A. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Abil Fatanggani dari program studi Teknik Sistem Energi. Lalu yang kedua ada Dias Ramdhani dari prodi Teknik Elektro. Yang ketiga ada IKD Arda Partawiguna dari prodi Teknik Elektro. Kemudian Putri Ameliani prodi Teknik Biomedis. Selanjutnya Rian Maranatha prodi Teknik Elektro. Dan yang terakhir ada Zahra Salim dari prodi Teknik Biomedis. Setelah diskusi yang panjang, kami kelompok 4 mengambil judul penerapan GGL induksi pada senter kocok. Tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian kita? So, disimak ya. Jadi, tujuan penelitian kami yaitu ada 3. Yang pertama, dengan melalui tujuan penelitian ini, kita dapat memahami adanya perbedaan efisiensi antara senter kocok maupun senter konvensional atau biasa disebut dengan senter menggunakan baterai. Lalu yang kedua, kita bisa memahami penerapan konsep dari GGL. GGL itu apa sih? Jadi GGL itu merupakan kepanjangan dari gerak gaya listrik. Selanjutnya, yang terakhir, kita dapat mengetahui nih, bagaimana sih proses dari penyimpanan energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Dan kita juga dapat mengetahui nih, kinerja penyimpanan energi senter kocok maupun senter konvensional. Perbedaannya atau perbandingannya ini gimana sih? Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini. Next, di slide yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat penelitian. Jadi, teman-teman, di sini manfaat penelitian ada banyak banget nih. Yang pertama, tentunya dapat memudahkan dan mengidentifikasi bagaimana saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan energi dan menambah wawasan tentang adanya teknologi terbarukan seperti senter kocok. Lalu, yang kedua, kita dapat membuka peluang terhadap pengembangan teknologi sehingga lebih maju dan efisien dalam menghasilkan pencahayaan serta mengurangi ketergantungan terhadap senter-senter yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang terakhir nih teman-teman, kita dapat mengetahui dan dapat membantu dalam pengembangan solusi alternatif yang lebih efisien ataupun tepat terhadap penyimpanan energi yang mendukung lingkungan dan berkelanjutan. Tentunya ini sangat bermanfaat nih teman-teman untuk tetap menjaga lingkungan kita di tengah gempuran teknologi. Sudah tahukah kalian apa itu senter kocok? Senter kocok berbeda dengan jenis senter pada umumnya. Senter kocok adalah senter yang menggunakan energi dari magnet untuk menghasilkan cahaya melalui lampu LED. Sedangkan senter konvensional menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya. Prinsip dasar senter kocok yaitu flux magnetik dan GGL atau gaya gerak listrik. Induksi yang menggunakan hukum Faraday dan hukum Lenz, di mana terjadi induksi tegangan listrik saat terjadi perubahan flux magnetik, dan jika ada tegangan induksi dalam rangkaian akan ada medan magnetik induksi yang timbul. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya induksi tegangan adalah perubahan flux magnetik yang dapat terjadi saat arus listrik mengalir melalui solenoida atau kumparan menjadi magnet listrik.
Di sini juga kami menjelaskan tentang big concept. Yang pertama, prinsip kerja alat, yang kedua, hukum yang digunakan pada senter kocok, dan yang ketiga, persamaan hukum Faraday dan GGL induksi. Apa itu magnet? Magnet adalah sebuah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Prinsip alat kerja. Pada senter kocok, terdapat 3 prinsip yang diterapkan di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Medan magnet. 2. Gaya gerak listrik. 3. Flux magnet. GGL induksi. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau GGL di dalam suatu kumparan apabila adanya perubahan flux magnet pada kumparan tersebut atau apabila kumparan bergerak relatif melintasi medan magnet tersebut. Konsep dari gaya gerak listrik atau GG pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday. Dia menemukan bahwa induksi sangat bergantung pada waktu, di mana semakin cepat perubahan medan magnet, maka GGI yang diinduksi akan semakin besar. Di sisi lain, perubahan GGI tidak sebanding dengan laju perubahan medan magnet, tetapi sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Penyebab utama timbulnya GGL induksi adalah terjadinya perubahan flux magnet yang dilengkapi oleh suatu loop kawat. Flux magnetik menyatakan banyaknya jumlah garis gaya magnetik yang menembus permukaan bidang kumparan secara tegak lurus, sehingga dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Pi sama dengan medan magnet dikali luas permukaan bidang, atau Pi sama dengan medan magnet dikali luas permukaan bidang cos theta. Pada senter kocok terdapat 2 hukum yang diterapkan di dalamnya, yaitu hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday berbunyi, gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilengkapi oleh loop penghantar tersebut. Sedangkan hukum Lenz berbunyi, jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Persamaan hukum Faraday dan GGL induksi. Untuk menyatakan kuat medan magnetik, pertama ada induksi magnet yang menyatakan kerapatan garis gaya magnet, yang kedua ada flux magnet yang menyatakan banyaknya garis gaya, dan persamaannya sebagai berikut. Pi sama dengan medan magnet dikali ampere cos alpha. Sesuai hukum Faraday, maka besarnya GGL induksi pada penghantar memotong flux magnet dituliskan dengan persamaan sigma sama dengan medan magnet dikali arus listrik sin alpha. Besarnya GGL induksi yang dihasilkan oleh generator dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma sama dengan Newton dikali medan magnet dikali ampere dikali watt sin alpha. Alat dan bahannya adalah amplas dari tembak, tipe paralon berukuran 20 cm, kawat tembaga sepanjang 10 meter, magnet 8 buah, SMD LED, juga tutup botol berjumlah 2 buah. Prosedur percobaan. Di awal, pipanya sudah kita potong terlebih dahulu sepanjang 20 cm. Lalu ujung kawat tembaga tadi kita haluskan menggunakan amplas hingga tipis. Juga di sini kawat tembaga tadi kita lilitkan membentuk bongkaran di sisi pipanya. Lalu masukkan magnet. Lalu tutup ujung pipanya itu menggunakan tutup botol. Pakai rem tembak ya teman-teman, agar tutup rapat dan kuat saat nanti dikocok. Hubungkan
lampu SMD LED-nya dengan kawat tembaga yang sudah dililitkan tadi. Lalu kocok hingga lampu menyala. Selanjutnya, efisiensi senter kocok. Lampu kocok ini memiliki potensi untuk lebih efisien dan lebih terang. Hal ini dimungkinkan dengan jumlah kumparan yang terdapat pada senter. Semakin banyak kumparan, maka kemungkinan lampu menyala dengan terang menjadi lebih besar. Selain jumlah kumparan, waktu yang digunakan dalam pengocokan senter juga mempengaruhi waktu nyala dari senter. Hal ini bisa terjadi karena dua hal tersebut mempengaruhi jumlah energi flux yang dihasilkan. Energi flux ialah energi yang digunakan sebagai daya untuk senter. Data hasil percobaan. Setelah dilakukan 3 percobaan, diperoleh hasil yaitu lampu menyala pada percobaan ketiga. Percobaan ketiga, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya nih, percobaan ketiga ini bagaimana ya? Kenapa bisa menyala? Oke, simak baik-baik ya. Jadi, percobaan ketiga dilakukan dengan jumlah magnet yang awalnya 3 buah, kemudian ditambah menjadi total magnet yang ada dalam pipa adalah 8 buah, serta dililiti oleh kumparan berjumlah 150. Lalu, ujung-ujung kawat disambungkan dengan lampu LED. Kemudian, pipa diguncang-gancangkan atau dikocok secara cepat, sehingga magnet di dalamnya bergerak naik turun nih. Oleh karena itu, lampu dapat menyala. Pada praktikum ini juga, ditekankan pentingnya penggunaan magnet dan medan magnet yang lebih kuat dan jumlah lilitan yang banyak. Karena semakin banyak lilitannya, semakin baik pula hasil pencahayaan lampu. Selain itu, ketersediaan magnet yang memadai juga menjadi faktor penting dalam percobaan ini. Dari percobaan yang telah dilakukan, kami menemukan beberapa analisis, yaitu pertama, senter ini dibuat dari kawat tembaga yang dililitkan pada pipa plastik. Lalu, di dalam pipa plastik ini kami masukkan beberapa magnet, sehingga ketika pipa ini diguncang-guncangkan maka magnet akan naik turun kumparan. Kedua, senter ini menggunakan prinsip hukum Faraday, di mana besarnya GGL yang terjadi dalam suatu penghantar atau rangkaian akan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnet yang dilingkupinya. Ketika batang magnet didorong mendekati kumparan, maka kuat medan magnet yang ada di dalam rongga kumparan bertambah. Akibatnya, flux magnetik yang dikandung dalam rongga kumparan bertambah, sehingga mengakibatkan munculnya GGL induksi. Ketiga, batang magnet jika didiamkan, maka tidak ada perubahan kuat medan magnet dalam rongga kumparan. Akibatnya, flux magnetik yang dikandung kumparan tidak berubah, sehingga tidak ada GGL induksi yang muncul. Selanjutnya, terdapat kelebihan yang dimiliki oleh senter kocok, yaitu pertama, ramah lingkungan, karena senter ini dibuat dari barang bekas yang sudah tidak terpakai. Kedua, senternya praktis digunakan. Ketiga, tidak memerlukan baterai atau sumber listrik eksternal sehingga dapat digunakan dalam situasi darurat. Namun, di balik kelebihan itu terdapat kekurangan yang dimiliki oleh senter kocok, yaitu pertama, desainnya yang kurang menarik. Kedua, lampu menyala secara tidak konstan. Ketiga, tangan menjadi letih karena membutuhkan effort lebih untuk mengguncang-guncangkan agar senter tetap hidup. Keempat, suara yang ditimbulkan sangat keras dan mengganggu akibat dari benturan magnet dan pipa saat mereka diguncang-guncangkan. Kesimpulan, GGL induksi akan semakin besar apabila jumlah lilitan kumparan semakin banyak. Flux magnetik akan bertambah ketika batang magnet didorong mendekati kumparan. Flux magnetik akan tetap atau tidak berubah ketika batang magnet didiamkan. Flux magnetik akan berkurang ketika batang magnet ditarik keluar dari kumparan. Besarnya GGL yang dihasilkan bergantung pada seberapa cepat perubahan flux berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai flux pada saat itu. Apabila kawat penghantar listrik dalam medan magnet berubah-ubah, maka di dalam kawat terbentuk GGL. Saran pengembangan. Yang pertama,
Pertimbangkan penggunaan material yang lebih berkualitas seperti logam atau plastik yang lebih baik untuk memberikan kesan premium. Yang kedua, ditambahkan elemen-elemen dekoratif atau warna-warna yang lebih menarik untuk meningkatkan daya tarik visual. Yang ketiga, gunakan komponen lampu yang lebih efisien dan stabil, seperti lampu LED untuk menghasilkan cahaya yang lebih konstan. Yang keempat, pertimbangkan penggunaan sistem pengisian baterai yang lebih efektif, sehingga tidak hanya mengandalkan guncangan untuk menghasilkan listrik. Yang kelima, tambahkan fitur tambahan seperti tali genggam atau tempat yang meletakkan di tangan untuk mengurangi beban pada tangan. Yang keenam, pertimbangkan penggunaan sistem penggerakan yang lebih efisien, seperti mekanisme pegas atau motor listrik, untuk mengurangi usaha yang dibutuhkan. Yang ketujuh, gunakan bahan peredam suara seperti karet atau busa pada komponen-komponen yang berat berbenturan.